Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kesal jalan permukiman rusak, sejumlah warga Sekolak Darat Kutai Barat tanami ruas jalan dengan pohon sawit. Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan IKN untuk segmen 1A dirancang berstruktur jalan layang. BMKG Berau ingatkan warga lebih waspada karena curah hujan diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2025. Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan IKN untuk segmen 1A dirancang berstruktur jalan layang. Ini dilakukan agar jalan penghubung langsung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan bisa segera terwujud. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim menyebut, jalan tol segmen 1A ini panjangnya 5 km. Selanjutnya, jalan ini akan tersambung langsung dengan jalan tol segmen 1B yang saat ini masih dikerjakan di kilometer 8 Balikpapan Utara. Nanti letaknya di atas, jadi itu berupa flyover, berupa jembatan. Nanti 1A kita akan nempel dengan itu, nempel nanti sampai ke jalan Safranius sama ke arah bandara. Dan nanti semuanya kebanyakan yang 1A ini ada di atas. 1A di atas, Flyover. Enggak, bukan di atas laut, di atas jalan Safranius itu sampai ke arah yang Polsek Balikpapan Selatan. Itu berapa kilometer yang elevated? 5 kilo. 5 kilo ya? 5 kilo. Kalau dihitung ya, yang ini, tambah ini, 5 kilo. Tapi kalau secara STA mungkin sekitar 3 kilo. 3 kilo. Proyek berapa Pak? Sekitar 1,9 T. 1,9 T. Triliun. Wali Kota Balikpapan memastikan sangat mendukung pembangunan tol segmen 1A dan 1B ini. Proyek ini dinilai turut membantu pemerintah kota untuk mengurai kemacetan. Agar proyek tersebut berjalan lancar, Wali Kota ajak warga terus mengawal pembangunan tol tersebut. Kalau kita ya dampaknya pasti ini akan baik untuk estetika kota kita karena jalan penghubung langsung tol ke IKN keluar langsung dari pintu bandara, satu juga mengurangi kemacetan. Karena nanti langsung akses ke bandara karena pembangunan ibu kota negara, orang-orang yang datang ke sini yang mau ke IKN tidak lagi melalui jalan dalam kota, itu langsung akses dari pintu tol bandara dia langsung masuk tol. Dan masuk tol itu kan banyak juga pemecah jalur tuh di kilo 8. Jadi menghindari kemacetan juga, artinya dampak secara umumnya juga baik dan kita minta dukungan seluruh warga Kota Balikpapan untuk menjaga dan mengawal proses pembangunan tol ini sehingga berjalan dengan baik. Proyek pembangunan jalan tol segmen 1A dan 1B yang diperkirakan rampung pada tahun 2027 ini menelan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tower Hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN dan untuk pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara sepenuhnya sudah selesai dikerjakan. Jumlah keseluruhan dari tower sebanyak 47 bangunan itu sepenuhnya sudah siap sebagai hunian ASN maupun petugas keamanan. Staf khusus Otorita IKN menyatakan, informasi awal tower ini akan mulai dihuni awal September 2024. Rencana tersebut berubah akibat bangunannya belum seluruhnya selesai dikerjakan. Setelah pengerjaan tower selesai,
Kini Otorita IKN menyerahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB untuk rencana pemindahan ASN ke IKN. Hanya saja, pihak otorita meyakini pemindahan ASN mulai terjadi usai Lebaran Idul Fitri. Jadi memang pemindahan ASN ini ada di dalam ranah Kementerian Penerimaan Aparatur Negara ya PAN RB, dan keputusannya ada di tempat beliau. Namun kalau kita melihat perjalanan waktu ya, hunian ASN semua sudah dipersiapkan. Tetapi karena nanti Januari, Februari dan Maret ini kan Idul Fitri, jadi kemungkinan adalah di bulan April tahun 2025. Tapi kembali keputusan ada di Kementerian PAN RB. Hunian ASN dan Hankam di Ibu Kota Nusantara ini dipastikan akan sangat memadai karena dilengkapi berbagai fasilitas termasuk ruang kerja. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Saya merasa bangga dan merasa terharu juga sekali. Pertemuan antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB bersama Komisi 2 DPRD Balikpapan dan PT Kaltim Karyangau Terminal atau KKT ini digelar di Aula Kantor PTMB Senin sore. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas kebutuhan air bersih bagi warga Balikpapan. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menyatakan pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari kunjungan gubernur terpilih bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim di area KKT. Dari kunjungan tersebut, gubernur menemukan penampungan air bersih yang bisa disalurkan kepada warga. Pertemuan kita dengan Komisi 2, Komisi 3 itu luar biasa ya, memberi perhatian yang cukup, memfollow up kembali kunjungan Pak Gubernur terpilih dan Ketua Komisi 3 di KKT. Ternyata di KKT itu masih ada debit air yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau itu diserahkan ke kami untuk kami salurkan ke masyarakat selama peraturannya kami selalu siap. Itu sangat membantu untuk daerah-daerah yang ada di utara yang memang saat ini airnya belum tercukupi. Kapasitasnya berapa itu? Kalau menurut informasi dari dia ada sekitar 300 liter per detik dan masih ada sekitar 100-an liter per detik lagi yang bisa diserahkan ke masyarakat. Nanti kami akan follow up lagi. Tingkat keberhasilannya Pak kalau untuk KKT itu mengalirkan itu kira-kira gimana? Sisa pipa instalasi aja sih, kalau misalnya kita cek besok ternyata benar airnya ada, instalasinya aja nanti yang kita pikirkan. Sementara pihak Komisi 2 DPRD Balikpapan menilai langkah dari PDAM merupakan tindakan cepat yang sangat bagus. Untuk memastikan kondisinya, pihak DPRD akan melihat secara langsung lokasi penampungan air bersih di kawasan KKT tersebut. Hari ini kita alhamdulillah HDP dengan PTMB yang berkaitan permasalahan biasa klasik penyediaan air baku di Kota Balikpapan. Alhamdulillah tadi kita berhasil juga membawa calon rekanan untuk bisa berkolaborasi berkaitan air baku yaitu KKT, dan besok kita akan menunjukkan lapangan berkaitan dengan air baku. Dan nanti cocok air baku dari KKT dan bisa mendapatkan manfaatnya lebih maksimal. Tadi sesuai hasil pemaparan itu ada 300 liter per detik cadangan, terpakai hanya 150 liter per detik. Artinya ada 150 liter per detik potensi untuk digunakan sebagai air baku untuk Kota Balikpapan. Ya, kalau dari kita sesudah masuk ke harga. Diketahui, di BUMD PT KKT terdapat penampungan air dengan kapasitas 300 liter per detik dan hanya digunakan 150 liter per detik, sedangkan 150 liter per detik lainnya berpotensi untuk disalurkan kepada 1.000 sambungan rumah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.